memiliki imbalan secara langsung. Terus kalau fungsi pajak itu kan ada fungsi budgeter sebagai sumber keuangan negara sama fungsi regularen sebagai pengatur. Kalau fungsi budgeter itu kayak kan ada sumber yang mengatakan kalau pajak itu sebagai salah satu sumber keuangan terbesar negara ya Kak, yang artinya kalau sebagian besar pengeluaran pemerintah ataupun negara itu dibiayai oleh pajak. Terus kalau untuk fungsi pengaturnya itu uh, jadi pajak itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin begitu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Aini. Jawabannya udah lengkap banget ya. Jadi benar pajak itu keywordnya ada di kontribusi wajib yang terutang oleh negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, itu keywordnya gitu. Terus fungsinya ada 4, budgeter, reguler, stabilitas, sama redistribusi pendapatan gitu. Aku lanjut dulu ke nomor 2 ya. Makasih Aini. Nomor 2 nih. Sebutkan dan jelaskan pernyataan di bawah ini. Yang pertama hukum pajak material dan hukum pajak formil. Terus B, jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Mungkin ini bisa disebutin aja ya secara singkat. Ada yang mau coba jawab? Oke. Mungkin dari Dewi Indriani dulu. Nanti kesantian nomor selanjutnya ya. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi yang nomor 2 itu yang pertama hukum pajak material dan hukum pajak formil. Untuk hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan atau perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Lalu siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Sedangkan hukum pajak formil itu adalah peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Nah, hukum ini tuh memuat cara penyelenggaraan mengenai surat utang pajak, terus kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya. Lalu jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Kalau berdasarkan golongan itu ada pajak langsung yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan pajak tidak langsung yang dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Terus menurut sifat itu ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Lalu pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak. Sedangkan menurut lembaga pemungut itu ada pajak negara atau pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Lalu asas dan sistem pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak itu asas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Lalu asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak asal penghasilan yang bersumber di wilayahnya. Terus ada asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Lalu sistem pemungutan pajak itu ada official assessment, self assessment, sama withholding system. Kalau official assessment itu yang menentukan jumlah pajak itu adalah aparatur perpajakan. Terus self assessment itu wajib pajak sendiri yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Terus kalau withholding itu memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Mungkin itu Kak. Terima kasih.
Mohon maaf, apa ini Kak Tara ke-mute ya? Oh ya ampun, sorry. Iya, makasih ya Dewi. Iya, Iya. sorry. Iya, jadi tadi udah dijelasin sama Dewi ya, itu udah lengkap banget. Jadi aku ulangin lagi untuk hukum pajak material dan formil itu, kalau material dia sifatnya lebih ke teknisnya, apa yang harus dikenakan pajak, siapa, terus berapa besarannya. Terus kalau hukum formil itu gimana cara mewujudkan hukum materialnya. Nah, terus kalau jenis pajak berdasarkan golongan itu ada pajak langsung sama tidak langsung. Kalau sifat itu subjektif dan objektif. Kalau lembaga pemungut itu pajak pusat dan pajak daerah. Lalu untuk asas dan sistem pemungutan, ini kemarin asas ada banyak ya, teman-teman nggak perlu dihafalin, sebenarnya cukup tahu aja. Jadi ada asas pemungutan pajak, ada asas domisili, asas sumber kebangsaan, terus ada menurut tokoh-tokoh ya gitu. Terus juga kalau sistem pemungutan pajak itu ada 3, official, self-assessment, sama withholding. Kalau official namanya official berarti dari pihak berwenang alias DJP. Kalau self-assessment dari diri wajib pajaknya. Kalau withholding itu meminta bantuan pihak ketiga gitu. Makasih ya Dewi jawabannya. Selanjutnya mungkin Kak Cynthia ya tadi mau coba jawab. Silakan coba dijelasin. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tarif pajak. Ya Kak, saya coba jelasin ya Kak. Untuk tarif pajak sendiri itu dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional atau sebanding, sama tarif progresif atau meningkat. Tarif tetap sendiri penjelasannya adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Untuk tarif proporsional, itu artinya adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Untuk tarif progresif atau meningkat, penjelasannya adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, untuk tarif progresifnya sendiri itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tarif progresif proporsional, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Yang kedua, tarif progresif, artinya tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Terus yang ketiga, tarif progresif degresif, artinya tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun. Dan yang terakhir, tarif degresif atau menurun, artinya tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Kak Cynthia. Iya, ini juga udah lengkap ya teman-teman. Ini ada sedikit contoh juga. Jadi kalau tarif tetap, ya mau berapapun dasar pengenaan pajaknya, tarifnya tetap 6.000 gitu. Misalnya ya, ini contohnya gitu. Nah kalau proporsional atau sebanding, dia akan naik proporsional. Jadi semakin dasar pengenaan pajaknya naik, karena tarifnya sama nih, makanya utang pajaknya jadi naik juga gitu. Jadi ini tarifnya tetap ya 10%, cuma karena dasar pengenaan pajaknya naik, dia jadi naik juga ya otomatis, tapi tarifnya tetap. Nah kalau tarif progresif, tarifnya yang meningkat. Jadi yang pertama progresif proporsional gitu. Jadi misalnya nih sampai dengan 10 juta itu 15%, 10 sampai 25, 25%. Di atas 25 juta itu 35% gitu. Nah ini kenaikan tarifnya itu sama 10% kan, 15 ke 25, 25 ke 35. Nah kalau progresif itu kenaikannya pun juga ikut naik gitu. Jadi 10 ke 15 itu naik 5, 15 ke 30 itu naik 15 gitu terus. Nah kalau progresif degresif justru kenaikan tarifnya itu berkurang tapi tarifnya tetap naik gitu. Jadi misalnya kayak 10 ke 15 itu naik 5, tapi setelah itu 18, berarti naiknya cuma 3 kan, turun dari naik 5% itu naik 3% gitu. Jadi makanya disebut progresif degresif. Nah kalau tarif degresif itu tarif pajaknya beneran turun gitu, jadi dari 30, 20 ke 10 misalnya gitu. Makasih ya Kak Cynthia. Kita lanjut ke nomor 4, ini tadi aku udah sebut ya pajak pusat gitu. Pajak pusat namanya juga pusat, berarti kan dari pemerintah pusat. Nah itu pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak gitu yang kita tahu ya DJP. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai sama PBB. PBB ini harusnya masuk ke daerah ya, sorry. Belum direvisi. Gitu. Jadi ini termasuk ke jenis-jenis pajak pusat.
Nah, setelah pajak pusat, kita bahas ke pajak daerah. Nah, kalau pajak daerah, dari namanya udah jelas ya, pajak daerah berarti dipungut oleh pemerintah daerah, gitu. Kalau retribusi, sama dipungut sama daerah juga, cuma definisi retribusi nih, aku ingetin lagi. Jadi kalau retribusi itu imbalan, bayaran yang kita wajib bayar karena kita menerima imbalan yang jelas gitu dari pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu gitu. Contohnya kalau untuk pajak daerah itu PKB, bea balik nama, pajak alat berat, pajak air permukaan, pajak rokok gitu. Ini dipungut oleh pemerintah provinsi. MBLB, sarang burung walet, PKB dan sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba baca tentang pajak daerah lebih lanjut bisa lihat di sini nih. Ini baru nih UU baru HKPD namanya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah gitu. Tuh di situ lengkap penjelasannya kalau mau tahu lebih dalam. Nah, selanjutnya jenis-jenis apa yang masuk ke retribusi ya gitu. Jadi retribusi aku udah jelasin di minggu lalu. Ada 3, retribusi jasa umum, jasa usaha, sama perizinan tertentu. Nah, kalau jasa umum itu contohnya pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengendalian lalu lintas. Kalau untuk jasa usaha biasanya berkaitan dengan usaha nih, kayak penyediaan tempat kegiatan usaha, terus pelelangan ikan, terus tempat khusus parkir, penginapan, pemotongan hewan ternak, dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir perizinan tertentu. Nah, ini contohnya kayak persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat gitu. Jadi perizinan tertentu. Nah, pajak dan retribusi ini sifatnya bukan opsional ya, kondisional. Kondisional, setiap daerah itu punya wewenangnya masing-masing untuk nentuin pajak dan retribusinya, tapi tetap diawasi oleh pusat gitu. Oke, aku lanjut dulu ke kasus 2 ya teman-teman, karena kita lumayan banyak pembahasannya. Oke, di kasus 2 ini ceritanya si Amira Cantika ini masih interview, tapi pertanyaan ini pertanyaan lanjutan gitu. Nah, yang pertama, bagaimana penerapan UU KUP sebagai hukum pajak formil? Ada yang mau coba jawab? Penerapan UU KUP sebagai hukum pajak formil. Ya, yang kayak tadi aku jelasin ya, jadi formil itu kan dia mendukung UU KUP atau hukum pajak yang material gitu. Jadi UU KUP itu mengatur mengenai prosedur pemenuhannya gitu. Jadi kayak gimana cara bayarnya, terus sanksi-sanksinya dan sebagainya. Gimana caranya untuk memenuhi hukum materialnya gitu. Nah, terus yang kedua, apa perbedaan antara wajib pajak dengan pengusaha kena pajak? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Ya, silakan. Ya Kak, jadi untuk wajib pajak sendiri itu, dia itu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Nah, sedangkan pengusaha kena pajak sendiri itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun yang berlaku dan perubahannya. Oke, makasih Gilbert. Ya, benar ya. Jadi wajib pajak itu orang ini kaitannya dengan PPN. Jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang materi PPN gitu. Oke, aku lanjut ya ke nomor 3. tahun 2007.
mau coba jawab? Oke, silakan. Izin jawab, Pak. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak ini memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, daftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektifnya. Terus selanjutnya, melaporkan usaha pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk mendirikan menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta tanda tangan dan menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Lalu selanjutnya, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terus selanjutnya, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak bekas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Lalu, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau juga dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, ataupun objek yang terutang pajak. Lalu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Itu kan. Oke, makasih Jafir. Tadi Jafir kan ya yang jawab? Iya. Iya, makasih ya Jafir, udah lengkap banget jawabannya. Iya, jadi kalau teman-teman pusing dengernya tadi, karena kan itu peraturan banget ya bahasanya. Aku punya cara cepet sih buat ngafalinnya. Jadi intinya, kalau kita logikain, kewajibannya wajib pajak itu ya bayar pajak, menuhin kewajibannya mereka gitu untuk membayar pajak ke negara. Nah, hal-hal lainnya itu, oke, ini kayaknya agak typo ya jawabannya. Ya, nanti aku benerin. Jadi intinya kalau kewajiban wajib pajak itu bayar pajak dan lapor kalau mereka tuh udah bayar pajak gitu. Nah, ketika diperiksa mereka harus kooperatif sama si pemeriksa gitu. Jadi intinya nggak boleh lupa bayar pajak lah istilahnya, nggak boleh nakal, nggak bayar pajak, dan nggak boleh juga nutup-nutupin gitu. Karena kalau nutup-nutupin kesannya kayak ada sesuatu yang nggak bener nih gitu, bisa aja pajaknya nggak sesuai dan sebagainya gitu. Jadi intinya adalah kewajiban wajib pajak ya bayar pajak, melapor, dan kooperatif kalau lagi ada pemeriksaan gitu intinya. Oke, ini nanti aku benerin ya, ini kayaknya typo. Oke, aku lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kita udah masuk ke sanksi nih. Jadi di pajak itu ada 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan pidana. Nah, administrasi itu dari bahasa administrasi ya, berarti masih sifatnya itu masih administrasi, bisa juga denda, bisa juga bunga atau kenaikan. Kalau pidana namanya juga udah pidana ya, berarti ini udah sampai ke ranahnya pidana gitu ya, ya masuk penjara dan sebagainya gitu. Nah, sanksi administrasi ini kan tadi aku bilang ada 3, denda, bunga, dan kenaikan. Bedanya apa? Jadi kalau denda, ini kelihatan nggak sih teman-teman? Aku zoom ya. Jadi kalau denda, namanya juga denda ya, berarti ya udah kita bayar dendanya. Angkanya tuh biasanya kayak udah ditentuin gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak SPT. Kalau kita nggak ngelaporin SPT. SPT itu apa sih? Ada yang tahu nggak SPT itu apa?
Kayak kemarin kita belum bahas nih SPT, tapi mungkin teman-teman ada yang udah familiar. Ya, silakan Jafir. Kalau sepengetahuan saya SPT itu surat pemberitahuan tahunan gitu Pak, yang dibuat oleh wajib pajak terus buat laporin ke Dirjen Pajak gitu. Oke, bener banget. Iya, jadi SPT itu singkatannya surat pemberitahuan. Isinya adalah ya semacam bukti kalau kita tuh udah bayar pajak gitu. Nah, kalau kita itu nggak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang udah ditetapkan, itu ada dendanya gitu. Contohnya kayak SPT masa PPN. Ini SPT masa, SPT tahunan. Apa bedanya? Kalau masa itu biasanya bulanan, kalau tahunan itu tahunan. Pajak yang dibayarkan secara tahunan gitu istilahnya. Atau SPT yang dilaporkan secara tahunan gitu. Nah, kalau SPT masa PPN nggak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dendanya 500.000. Kalau SPT masa lainnya kayak PPh 22, D3, terus 25 gitu. Jadi itu dendanya 100.000. Nah, kalau SPT tahunan untuk PPh untuk wajib pajak badan itu dendanya 1 juta, kalau untuk OP itu 100.000 gitu. Jadi ini angkanya udah fix ya. Mau mereka telatnya sekian bulan itu pasti dendanya tetap sekian gitu. Nggak usah dikali lagi sama bulannya gitu. Nah, bisa juga masalah ini nih. Jadi dia itu dikukuhkan sebagai PKP. Tadi kan PKP udah dijelasin ya, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kaitannya dengan PPN. Misalnya nih, ada suatu pengusaha, mereka udah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Artinya mereka wajib mungut dan bayar PPN. Gitu. Nah, ketika mereka mungut PPN, ya harus disetorin dong, nggak boleh ditilep gitu kan, nggak boleh diambil sendiri gitu kan uangnya. Nah, ketika mereka nggak membuat faktur pajak ini dalam artian mereka bukti bahwa mereka tuh udah memungut PPN, sanksinya biasanya 1% dari DPP-nya gitu. Atau bisa juga terkait keberatan. Nah, jadi ini kaitannya dengan langkah selanjutnya ya, setelah adanya pemeriksaan gitu. Jadi kalau di pajak itu alurnya ya, kalau aku boleh cerita sedikit, alurnya adalah kalau kita wajib pajak normal nih, maksudnya kita baik-baik gitu ya, nggak pernah buat masalah, ya udah kita bayar pajak, kita lapor, urusan kita selesai gitu. Tapi bisa juga kita wajib pajak yang nakal, berarti kita nggak bayar pajak selama setahun atau 2 tahun atau lebih lah gitu, atau lupa lapor lah gitu. Itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan terhadap kita gitu. Pemeriksaan itu sebenarnya bisa juga untuk wajib pajak yang patuh loh gitu. Nggak hanya wajib pajak yang nggak patuh. Jadi wajib pajak yang patuh aja diperiksa, apalagi yang nggak patuh gitu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan, kita seperti aku bilang tadi, kita harus kooperatif ya itu. Jadi pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh KPP tempat kita terdaftar, bisa terkait suatu permasalahan, misalnya untuk badan, misalnya ada PPh yang dirasa kurang tepat perhitungannya gitu, atau pelaporan SPT-nya ini dirasa mencurigakan, jadi diperiksa. Bisa juga random, jadi KPP ini lagi pengen random sampling aja gitu ke wajib pajak badannya diperiksa gitu. Nah, ketika diperiksa biasanya akan terbit surat ketetapan gitu dari si KPP-nya. Apakah menurut mereka ini kurang bayar atau lebih bayar atau nihil gitu. Nah, dari surat itu kayak semacam apa ya, informasi lah dari KPP kayak, oh kita udah periksa nih kamu dan ternyata menurut kami pajaknya itu kurang bayar, kamu tuh salah hitung, harusnya tuh bla 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 gitu kan, dijabarin di SKP KB. Nah, kita si wajib pajak merasa nggak setuju, misalnya kita nggak setuju nih kayak, ih apa sih orang kita ngitungnya udah bener gitu, kita tuh ngitungnya gini loh, bla 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 gitu. Saya ngajuin keberatan deh atas SKP KB ini. Ya udah, kita boleh tuh ngajuin keberatan. Nah, ketika keberatan itu dikabulkan, ya itu ya udah kita berarti akan bayar sesuai nominal yang kita ajukan gitu. Tapi ketika ditolak atau dikabulkan sebagian, ya itu ada sanksinya, yaitu 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan itu gitu. Jadi
kita pun kalau mau ngajuin keberatan itu juga harus mikir ya, apakah kita itu udah bener-bener yakin sama perhitungan kita atau gimana, karena ketika nanti ditolak atau dikabulkan sebagian, itu akan ada sanksinya gitu. Itu contoh sanksi yang berkaitan dengan denda. Nah, kalau berkaitan dengan bunga itu gimana? Nih contohnya kayak pembetulan SPT masa. Jadi ketika kita membetulkan SPT gitu ya, kita udah ngelaporin nih SPT masa bulan September. Ternyata di bulan Desember kita sadar, oh ada yang salah nih dari yang September kemarin. Ya udah kita betulin aja, tapi ada sanksinya gitu. Sanksinya dari mana? Nah, sanksi bunga ini nih yang baru ditetapin di UU Cipta Kerja gitu. Jadi sejak adanya UU Cipta Kerja, sanksinya itu berdasarkan suku bunga acuan alias suku bunga dari Kementerian Keuangan. Kalau dulu kan mungkin teman-teman baca di PPT yang ada di Google Classroom itu kan 2% gitu ya ditetapin. Nah, sekarang semenjak Cipta Kerja bunganya itu beda-beda setiap bulannya. Ini contohnya kayak ini. Aku kasih contoh ya. Jadi ini nih, ini periode 2 November sampai 30 November. Berarti untuk bulan November 2020 gitu ya. Nah, tarif bunganya ini beda-beda. Permasalahannya apa? Tarif bunganya beda-beda. Gitu. Jadi tarif bunga ini nanti dikalikan dengan yang jadi masalah ya, pajak terutang atau pajak yang kurang bayar. Gitu. Di sini teman-teman gak usah hafalin karena tiap bulan itu pasti beda. Jadi kalau misalnya nanti ada soal dan diminta menggunakan peraturan terbaru, teman-teman bisa searching aja gitu, tarif bunga di bulan itu tuh berapa sih gitu. Karena itu emang beda-beda dan diupdate tiap bulannya. Gitu. Aku balik lagi ke sini. Nah, berkaitan dengan kenaikan. Namanya juga kenaikan ya. Berarti istilahnya tuh biasanya double gitu. Jadi misalnya ada PPN yang tidak seharusnya dikompensasi gitu. Jadi harusnya PPN itu nggak dipungut gitu. Tapi kita pungut, ya udah sanksinya adalah 100% dari PPN yang kita belum kita bayar tadi gitu. Jadi double lagi kan bayarnya, ya 2 kali lipat lah istilahnya gitu. Jadi ada kenaikan berapa persen dari yang bermasalah tadi gitu. Nah, ngomongin SPT, aku lanjut juga ya ke nomor 5. Jadi hak wajib pajak yang berkaitan dengan SPT, yang pertama kita itu kan harus ngelaporin SPT, tapi kita juga berhak loh atas SPT kita. Yang pertama, kita boleh mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Biasanya untuk wajib pajak badan. Nah, sebelum aku ngomongin ini, teman-teman ada yang udah pernah baca nggak? Kapan sih batas akhir ngelaporin SPT tahunan untuk SPT tahunan PPH untuk WP Badan dan WPOP. Ada yang pernah baca? Batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk Oke, silakan. Baik Kak, izin jawab. Kalau setahu saya 31 Maret ya Kak. Oke, itu untuk OP atau badan? Untuk badan. Oke, kalau OP? Ya, silakan. Baik Kak, terima kasih. Mungkin kalau setahu saya untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan itu untuk WPOP 31 Maret. Terus kalau WP Badan itu 30 April. Oke, makasih jawabannya teman-teman. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan PPH untuk WPOP itu batas akhirnya adalah 31 Maret. Nah, kalau badan itu biasanya 3 bulan sejak berakhirnya tahun buku. Jadi misalnya di laporan keuangannya tulisannya untuk tahun buku yang berakhir, untuk periode yang berakhir 31 Desember gitu. Berarti 3 bulan sejak Desember, 4 bulan sejak Desember, yaitu April. Makanya batas akhirnya April. Misal ada perusahaan yang pakai tahun berakhirnya itu di bulan Juni ya biasanya, Mei Juni lah ya kan. Nah, berarti 4 bulan sejak bulan terakhir laporan keuangannya gitu. Nah, kalau
wajib pajak badan itu biasanya bisa mengajukan permohonan jangka waktu penyampaian SPT. Kenapa? Karena biasanya laporan keuangannya belum selesai, gitu. Biasanya kan mereka bikin laporan keuangan di bulan Desember gitu ya, untuk bulan Desember. Nah itu kan harus diaudit dulu untuk bisa dirilis. Nah itu biasanya belum selesai, jadi makanya mereka ngerasa, oh kayaknya belum bisa nih ngelaporin SPT sampai tanggal 30 April, perpanjang deh gitu. Tapi dengan alasan yang jelas pastinya. Terus wajib pajak juga menerima bukti penyampaian SPT tahunan. Jadi setelah kita submit SPT, kita akan terima bukti bahwa kita tuh udah submit SPT untuk jaga-jaga di masa depan gitu ya. Misal ditagihin lagi gitu. Dan kita juga berhak untuk membetulkan SPT kita. Yang tadi udah kita laporin, ternyata kita ada ngerasa salah, itu nggak apa-apa, boleh dibetulin. Tapi ya ada sanksinya. Itu tergantung SPT apa. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini mungkin jadi bingung nggak teman-teman? Karena kan tadi kita lumayan banyak ya pembahasannya. Atau mau aku lanjut dulu, mungkin bahas sedikit tentang KUP. Karena tadi kan kita langsung ke latihan soal ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum nemu nih belum nemu konsepnya. Gitu. Aku lanjut dulu kali ya. Oke. Jadi kemarin kan kita udah bahas tentang pajak in general ya, pajak itu apa dan sebagainya. Nah, kita di mata kuliah perpajakan ini emang lebih banyak bahas pajak pusat gitu. Nah, kalau pajak pusat itu biasanya diatur di KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, ini adalah hukum formil ya tadi gitu. Jadi dia mendukung keberlaksanaannya hukum material. Nah, ini ya. Jadi hukum pajak material itu contohnya kayak apa? Ya UU PPH, UU PPN, UU PBB, UU BPHTB, UU Materai dan sebagainya. Gitu. Jadi KUP ada untuk mendukung UU ini supaya ini bisa terlaksana semua gitu. Oke, kenapa? Kak, maaf, share screen-nya kayaknya turun deh Kak tadi. Oke. Sebentar ya. Tadi terakhir sampai mana? Yang awal KUP banget Kak. Ini udah gerak belum? Kalau sekarang udah gerak belum? Udah Kak, udah. Oke, makasih. Ya, jadi UKUP ini hukum formal, jadi dia mendukung UU ini supaya bisa terlaksana gitu. Intinya KUP itu ya lebih ke tata cara lah. Nah, di dalam UKUP ini ada banyak istilah penting. Pajak, wajib pajak, badan pengusaha kena pajak, NPWP, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, SPT, dan sebagainya gitu. Jadi ini semua adalah hal-hal yang mendukung terlaksananya UU material tadi gitu. Banyak ya. Nah, jadi ini pengertian wajib pajak, tadi teman-teman juga udah bisa jawab ya. Wajib pajak itu intinya adalah orang pribadi atau badan yang terlibat dalam proses pemotongan, pemungutan hingga pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kewajibannya tadi juga udah kita bahas ya. Pokoknya intinya adalah bayar, setor, lapor, terus kooperatif sama fiskus gitu. Mungkin lebih lengkapnya kalau teman-teman mau baca bisa baca di KUP langsung ya. Siapa tahu teman-teman pengen tahu lebih dalam gitu kan, kepo. Nah, kalau haknya yang tadi ya, pokoknya hak wajib pajak itu karena dia udah bayar, udah setor, udah lapor, terus udah kooperatif, ya dia boleh tuh membetulkan SPT-nya, terus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT, terus boleh menerima bukti penyampaian SPT, terus juga
mengajukan pengangsuran kalau emang ternyata dirasa berat untuk bayar pajaknya gitu. Intinya secara umum hak wajib pajak itu memperoleh pelayanan pembimbingan dari aparatur pajaknya gitu. Nah, di pajak juga kita erat kaitannya sama NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini kayak semacam NIK tapi untuk di pajak gitu. Jadi ini tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, semacam KTP lah. Yang gunanya itu untuk administrasi dalam perpajakan. Nah, NPWP ini terdiri dari 15 digit. Ini ya contoh kartu NPWP. Jadi ini nomor NPWP itu kayak gini formatnya. Terus di sini tuh 9 digit pertama itu kode wajib pajak, 6 digit berikutnya itu kode administrasi perpajakan. Nah, yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP itu seluruh WP ya sebenarnya, WP badan, WP orang pribadi, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, karena tadi dia sebutan adalah kartu identitas, berarti ya fungsinya untuk identitas dan administrasi si wajib pajak untuk urusan perpajakan. Intinya kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Jadi kalau di dokumen perpajakan biasanya tuh di data identitasnya itu ya nama terus NPWP gitu. Jadi ini aku secara ini aja ya teman-teman, secara gambaran umumnya aja ya karena kita banyak nih pembahasannya. Nah, kapan sih kita harus bikin NPWP? Jadi kalau untuk orang pribadi itu wajib bikin NPWP ketika mereka tuh udah dapat penghasilan gitu, udah dapat penghasilan, udah dipotong pajaknya, ya udah wajib tuh bikin NPWP. Nah, kalau wajib pajak badan itu kapan? Ya paling lama 1 bulan setelah usahanya itu mulai dijalankan. Misalnya mereka mulai menjalankan usaha itu di bulan Mei 2022, berarti paling lama mereka harus bikin NPWP itu paling akhir banget itu bulan Juni 2022 gitu. Nah, kalau wajib pajak itu tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Jadi orang pribadi wajib bikin NPWP ketika mereka udah punya penghasilan. Ketika mereka pajaknya itu udah dipotong gitu. Penghasilan itu udah dipotong pajak gitu. Jadi wajib bikin NPWP. Nah, konsekuensinya apa kalau emang mereka nggak bikin NPWP gitu? Emang kenapa kalau nggak bikin? Konsekuensinya bisa sampai pidana nih, bisa sampai pidana paling lambat 6 tahun. Jadi ini emang krusial ya, emang harus wajib lah kita mandatori bikin NPWP. Nah, tadi terkait administrasinya kan, ketika kita udah punya NPWP, kita bayar pajak. Nah, ketika kita bayar pajak, kita dapat apa? Kita dapat ada namanya SSP atau surat setoran pajak. Ini tuh semacam bukti bahwa kita tuh udah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke pihak DJP lah, maksudnya dengan cara yang benar lah ke negara gitu. Nah, pembayaran atau penyetoran pajak itu ada batasnya semua, tergantung jenis pajaknya. Jadi nggak bisa ngasal, misalnya kayak saya baru dapat uang sekarang nih tengah bulan gitu kan, pengen deh langsung bayar pajak atau enggak malah lebih parah nanti deh bulan depan aja nunggu gaji yang kedua baru saya bayar pajak lagi gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi ada batasnya sendiri. Kapan sih harus bayar pajak A, kapan sih harus bayar pajak, kapan sih harus bayar pajak B, kayak gitu. Jadi ada batasnya. Nah, ketika kita udah bayar, kita terima SSP atau surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak itu biasanya terdiri dari 4 rangkap, 1 untuk wajib pajak, 2 untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara, 3 untuk wajib pajak ketika melaporkan ke kantor pelayanan pajak, 4 untuk kantor penerima pembayarannya, gitu. Nah, ketika kita udah bayar, kita harus laporkan. Nah, lapornya dengan SPT atau surat pemberitahuan. Jadi di SPT ini kayak semacam formulir bukti bahwa kita tuh udah bayar pajak ke negara. Isinya ya yang pasti ada identitas kita gitu, nama wajib pajaknya, terus alamat, NPWP, terus kegunaannya apakah ini SPT untuk melaporkan PPh 22, 21 kayak gitu. Jadi tiap
jenis pajak itu SPT-nya beda-beda bentuk formulirnya. Nih, yang seperti aku bilang tadi ya, SPT itu ada banyak. Jadi secara umum dibagi jadi 2, masa dan tahunan. Ini tergantung dengan periodenya. Kalau masa tuh ada banyak banget, tergantung jenis pajak. Kalau tahunan itu biasanya hanya PPH. Jadi PPH, WP badan, badan dengan pembukuan dolar, dan wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi pun dibagi 3 juga. Gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi, jangka waktu pembayaran, ini beda-beda tergantung jenis pajaknya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kapan batas akhir untuk pembayaran, kapan batas akhir untuk pelaporan. Gitu. Jadi itu tanggalnya beda untuk bayar dan lapor. Nah, ini untuk SPT tahunan yang aku bilang tadi, jangka waktu pelaporannya. Kalau untuk OP itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau badan itu 4 bulan. Tahun pajak tuh apa? Ya 1 tahun kalender ya. Maksudnya 1 tahun kalender bagi si WP-nya. Kalau OP kan udah pasti Januari sampai Desember. Cuma kalau badan kan bisa kayak aku bilang tadi, bisa Mei sampai Mei lagi gitu kan. Juni sampai Mei gitu kan. Atau gimana lah tergantung si badannya. Nah, itu paling lama adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajaknya untuk melaporkan SPT tahunan PPH-nya. Nah, gimana kalau kita telat bayar? Kita bakal dapat sanksi. Nah, sanksinya itu menggunakan suku bunga acuan BI. Ya, yang tadi aku udah tunjukin sebelumnya. Kalau telat lapor, ya yang tadi aku tunjukin juga ya, udah kita bahas. Jadi, kalau untuk SPT, masa dan tahunan Pak beda-beda jenis sanksinya tergantung SPT-nya SPT apa. Nah, di perpajakan juga ada istilah pembukuan sama pencatatan. Maksudnya apa sih? Jadi kalau pembukuan, namanya pembukuan ya, berarti kita tuh melakukan pembukuan secara akuntansi lah yang kita tahu ya. Nah, biasanya pembukuan ini wajib untuk WP badan dan WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi dia wajib melakukan pembukuan. Bikin pencatatan yang sesuai standar akuntansi lah, kayak laporan laba rugi, laporan neraca, gitu-gitu. Nah, ini menurut KUP ya, jadi pembukuan tuh ya harus dengan yang proper lah istilahnya, dengan yang baik gitu intinya. Ini kalau untuk BUT itu boleh pakai bahasa asing, tapi harus dengan izin Menteri Keuangan. Nah, kalau pencatatan itu basically kayak pembukuan cuma lebih sederhana sih gitu. Jadi yang penting kita mencatat omsetnya, omset atau peredaran bruto sama bebannya untuk tahu labanya. Itu intinya sih kalau pencatatan. Maka pencatatan ini wajib untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau juga untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha gitu. Jadi melakukannya pencatatan, bukan pembukuan. Nah, tadi kita ngomong soal hak dan kewajiban fiskus, sekarang tadi kita ngomong tentang hak dan kewajiban wajib pajak, sekarang dari sisi fiskusnya. Ya tinggal dibalik sih sebenarnya. Kalau wajib pajak tadi wajib bayar pajak, lapor dan sebagainya. Kalau fiskus berarti berhak untuk menerima gitu kan, untuk bikin surat tagihan pajak, SKP KBT, melakukan pemeriksaan dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya bisa dilogikain sih teman-teman, gak usah terlalu dihafalin lah. Sorry aku agak cepet soalnya udah jam segini, takut nanti terlalu malam. Ini yang aku bilang tadi. Jadi ketika udah pemeriksaan, fiskus itu boleh mengeluarkan surat ketetapan pajak. Itu ada 3, kurang bayar tambahan, lebih bayar, dan nihil. 4, sorry. Nah, wajib pajak ini harus merespon SKP-nya atau surat ketetapan pajaknya. Meresponnya dengan apa? Ya, dengan yang aku bilang tadi. Bisa melakukan keberatan atau manut aja, ya udah bayar deh gitu, kurang bayarnya gitu. Pokoknya harus direspon. Karena kalau nggak direspon nanti akan ada lagi surat peringatan setelahnya gitu. Jadi harus direspon. Ini aku
nggak usah jelasin terlalu detail ya. Pokoknya udah jelas dari katanya kurang bayar berarti pajaknya kurang bayar. Kalau kurang bayar tambahan berarti udah ada SKP yang kurang bayar terus kurang bayar lagi. Jadi makanya kurang bayar tambahan. Kalau lebih bayar berarti ya pajak turutangnya lebih banyak gitu ya. Makanya jadi lebih bayar. Pajak turutangnya lebih rendah dari pajak yang udah dibayar. Makanya dia lebih bayar nih gitu. Kalau nihil berarti udah sama antara yang dibayar dengan yang terutang. Nah, ketika ada SKPKB, si Fiskus itu boleh nerbitin surat tagihan pajak. Jadi ini lebih memaksa lagi kayak, ayo bayar pajaknya gitu, udah lebih ditagih lagi gitu. Nah, DJP boleh menerbitkan STP apabila 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Atas kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ya, ini maksudnya, ditambah sanksi administrasi bunganya. Yang ketiga, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung gitu. Nah, ketika tadi STP dan SKP-nya nggak dijawab ya, nggak direspon, Fiskus itu boleh terbitin surat paksa gitu. Jadi lebih keras lagi lah istilahnya gitu. Nah, ini jangka waktunya 21 hari sejak diterbitkannya STP atau SKP. Jadi kita dikasih waktu 21 hari, kalau nggak ngerespon akan ada surat paksa gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Ada yang mau didiskusiin nggak? Kayaknya tadi kita terlalu banyak ya pembahasannya, mungkin teman-teman juga jadi bingung. Kalau ada yang mau didiskusiin silakan. Iya, silakan Katarina dulu. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya Kak, tadi kan dijelaskan kalau pencatatan itu bentuk lebih simpelnya ya Kak, lebih sederhana dari pembukuan. Berarti kalau ada WP badan yang sudah proper, sudah berdiri yang sudah proper gitulah Kak istilahnya, berarti itu kalau dia sudah melakukan pembukuan yang dengan prinsip-prinsip akuntansi yang udah lengkap itu, berarti kegiatan pencatatan yang simpel-simpel itu nggak perlu dilakukan lagi ya Kak? Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Iya, jadi kalau untuk badan di SPT tuh mereka harus ngelapirin laporan keuangan, makanya harus melakukan pembukuan yang lengkap lah kayak neraca, terus laporan perubahan modal, ekuitas, terus juga laporan laba rugi, arus kas itu harus dilampirin di SPT, makanya harus melakukan pembukuan. Nah, kalau untuk orang pribadi itu nggak wajib gitu. Biasanya cuma yaudah kamu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, yaudah itu laba kamu, yaudah nanti dipotong pajak dari situ gitu. Makanya tuh lebih sederhana kalau pencatatan itu. Gitu sih. Menjawab nggak kira-kira? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Oke. Silakan Dewi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu buat yang tingkat suku bunga yang berdasarkan undang-undang itu berdasarkan undang-undang Cipta Kerja yang tiap bulannya berubah itu buat denda apa bagaimana ya Kak? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau untuk bunga yang berubah-ubah itu untuk bunga. Kalau denda itu biasanya tetap sih persentasenya atau nilainya. Kalau bunga itu beda-beda, tergantung bunga acuan dari Kementerian Keuangan gitu. Oke Kak. Terus kalau misalkan dia itu kan tiap bulan kan berbeda. Terus misalkan dia kena misal 2 bulan kena bunga 2 bulan gitu, berarti yang bulan Januari terus ditambah sama yang bulan Februari gitu ya? Berarti nanti ngitungnya kalau misalnya misalnya dia bermasalah di 2 bulan gitu kan ya maksudnya? Iya. Ya, berarti nanti yang bulan Januari pakai bunganya Januari, yang bulan Februari pakai bunganya Februari gitu. Oh, berarti sendiri-sendiri bukan yang kayak Januari
sama Februari persenannya ditambah terus dikalikan sama pajak yang terutang gitu, apa kayak sendiri-sendiri gitu? Iya sendiri-sendiri, karena itu dua masalah yang berbeda sih sebenarnya. Kebetulan dia bermasalah di 2 bulan gitu kan. Oh iya, oke Kak, terima kasih. Oke, makasih kembali. Ada lagi teman-teman? Kayak pusing nih ya malam-malam bahas pajak, banyak banget lagi pembahasannya. Karena memang untuk KUP ini emang banyak sih, supaya lebih kuat basic pajaknya. Iya, silakan. Baik Kak, izin tanyakan kalau misalkan buat NPWP tuh ada yang fotokopi KTP ya. Jadi kalau misalkan ada anak kecil, sekarang ada beberapa anak kecil kan yang dia punya penghasilan dan itu berarti dia tetap kena pajak atau gimana ya Kak ngitungnya? Oke, kalau untuk makasih pertanyaannya. Kalau untuk anak kecil, biasanya mereka ikut NPWP orang tuanya, gitu. Kalau tapi kan sekarang ada peraturan baru ya, kalau NIK itu jadi NPWP, gitu. Nah itu sebenarnya sih masih belum ada, setahu aku ya masih belum ada teknisnya kayak gimana. Cuma sejauh ini misalnya kayak Rafathar gitu ya, Rafathar kan udah punya penghasilan tuh padahal masih kecil gitu kan. Itu biasanya nanti akan masuk ke pelaporan orang tuanya. Gitu. Baik Kak, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kebetulan emang di tahun-tahun ini lagi banyak banget peraturan pajak baru sih. Jadi kalau teman-teman lagi iseng baca gitu ya, atau lagi searching-searching, terus ternyata ada yang nggak sesuai sama yang udah aku jelasin tadi, teman-teman boleh diskusi kok. Gitu. Siapa tahu aku juga miss. Karena emang pajak itu kan banyak peraturan, dan banyak peraturan pasti biasanya banyak persepsi juga nangkep peraturannya. Gitu. Oke. Aku lanjut ke case 3 sama 4 ya, mungkin masih cukup nih setengah jam lagi sampai setengah 9. Untuk case 3 dan 4, ada yang mau coba share screen jawabannya? Case 3 dulu. Mungkin dibagi 3 nomor awal dari case 3, terus 3 nomor akhir, jadi ada 2 orang yang mau share screen jawabannya. Ayo, ada yang mau? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Di sini kita belajar bareng-bareng. Ada yang mau? Oke, ya, Presentia. Mau 3 nomor awal di case 3 atau 3 nomor awal di case 4? Silakan pilih. 3 nomor awal di case 3 aja, Kak. Oke, silakan. Aku izin share screen ya, Kak. Oke. Jadi untuk yang nomor 1 itu, dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan NPWP Badan itu ada fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir, terus ada fotokopi KTP, lalu ada surat keterangan tempat kegiatan usaha. Lalu untuk langkah-langkah pendaftaran NPWP Badan untuk CV Jaya Cipta Abadi secara online ini bisa dilihat ada 5 langkah. Lalu untuk yang nomor 2 soal total pajak terutang itu adalah 550 juta. Lalu untuk sanksi yang harus dibayarkan
selama 7 bulan itu adalah 550 juta dikali 21% ini dari 3% dikali 7 bulan, hasilnya 115.500.000. Lalu untuk total yang harus dibayarnya 550 juta ditambah 115.500.000, hasilnya jadi 565.500.000. Lalu untuk yang nomor 3, nilai sanksi yang harus dibayar atas pembetulan tersebut adalah 5% dikali 15 juta, sedangkan 750.000, lalu ditambahkan dengan 15 juta, jadi hasilnya 15.750. Lalu untuk batas maksimal setor dan lapor SPT masa PPN adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Sekian, Kak. Oke, makasih Kusentia. Boleh Makasih, Kak. lanjut dulu share screen-nya, sorry, jangan di close dulu. Yang aku mau kita bahas bareng-bareng. Oke. Ya, oke. Untuk nomor 1 ini kan pertanyaannya sebutkan apa saja dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan NPWP badan ya. Iya, jadi yang pasti kita butuh akte pendirian. Kalau untuk badan itu kita butuh akte pendirian, kalau untuk orang pribadi kita butuhnya KTP. Nah, terus juga yang jelas pokoknya bukti-bukti atau administrasi yang mendukung bahwa badan ini benar-benar ada gitu untuk dibikinin NPWP-nya. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya gampang banget sekarang kalau teman-teman mau bikin NPWP, itu bisa lewat itu, website yang ada di sana tuh, erek.pajak.go.id. Karena bikinnya cepet banget. Aku pernah bikin juga, itu bikinnya cepet banget dan langsung jadi NPWP-nya teman-teman gitu. Jadi udah gampang banget sekarang, nggak harus ke KPP lagi gitu. Jadi nomor 1 aku rasa no issue ya, mungkin teman-teman juga udah pada searching dan langkahnya pasti sama. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini CV Jaya Abadi pada tahun 2021 memiliki omset 4,9 M. Berarti dia udah bukan UMKM ya, karena kan UMKM batasnya 4,8 M. Tapi tidak melakukan pembukuan dengan terorganisir sehingga besar pajak terutang tidak diketahui dan perusahaan tidak membayar pajaknya pada tahun 2021. Setelah pemeriksaan, Fiskus menetapkan pajak yang terutang sebesar 550 juta. Berapakah total pajak terutang dan sanksi yang harus dibayarkan oleh CV Cipta Jaya Abadi? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya agak lucu ya, karena berapakah total pajak terutang padahal udah ada di soal. Jadi Fiskus menetapkan total pajak terutangnya itu 550 juta gitu. Nah, kalau kita ngomongin konteksnya PPh badan, sebenarnya ada hitungan yang lebih kompleksnya teman-teman. Jadi dari omset itu bisa kita hitung lah berapa PPh-nya. Tapi karena kita di sini masih skupnya masih KUP, masih bahas sanksinya, jadi yaudah anggap aja si CV ini patuh sama si Fiskus, kayak yaudah deh emang benar kita 550 juta terutangnya gitu. Jadi terutangnya itu yang 550 juta gitu. Sorry ya teman-teman, ini mungkin banyak yang bingung sama soalnya. Nah, sekarang sanksinya gimana? Nah, di sini yang ditekankan adalah tidak bayar dan juga nggak melakukan pembukuan. Nah, jadi dari situ karena dia nggak melakukan pembukuan, dendanya adalah 100% dari pajak terutangnya. Itu. Kenapa nggak pakai UU HPP yang baru? Boleh stop share sebentar, Kak Cynthia? Oke, makasih. Gantian. Oke. Nah, di sini sanksi pemeriksaan. WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Berarti dia pakai sanksi yang di sini nih. Nah, ini tulisannya kan dia tidak membayar ya. Ya kan PPh kurang dibayar, berarti yang 100% PPh dipotong tapi tidak disetor. Nah, kenapa nggak pakai sorry, aku ulang lagi. Jadi dia kan di sini nih, dia masuk ke sanksi yang ini nih, sanksi yang WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Nah, di sini tulisannya dia menggunakan wait, ini kayaknya kepotong deh kemarin. Aku cari dulu ininya ya teman-teman biar nggak bingung. Aku cari dulu PPT-nya. Sebentar.
Sebentar ya teman-teman. Ini mungkin sambil ngeliat deh, biar nggak gabut. Jadi enaknya belajar pajak ya menurut aku, tiap ada perubahan regulasi itu kayak pasti ada yang bikinin summary-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek baca peraturan. Gitu. Ini bahkan dari Kemenkeu-nya sendiri yang bikin summary-nya, mempermudah kita buat paham. Oke, wait, kayaknya tuh di Oke. Kayaknya ada di PPT 1-nya, nanti aku coba liatin ya. Tapi intinya yang ini, jadi yang menjadi pokok permasalahan sini adalah dia tidak melakukan pembukuannya. Nah, makanya tarifnya itu 100%. Jadi 100% dari pajak terutangnya. Pajak terutangnya kan tadi aku bilang 550. Berarti 550 jadi yang harus dibayar adalah 550 pajak terutangnya yang belum dibayar tadi, ditambah dengan sanksinya, yaitu 100% dari pajak terutangnya, atau 550. Makanya dibayarnya jadi 2 kali lipat, 1,1 M, gitu. Tapi nanti aku coba pastiin lagi ya, karena ini kayaknya tuh ada penyesuaian lagi, gitu teman-teman. Atau teman-teman ada yang baca referensi lain, mungkin kita bisa diskusi di sini. Karena kebetulan yang bikin case ini tuh kita bareng-bareng, satu tutor seluruh tutor pajak. Jadi kayak banyak persepsi tiap tutornya sendiri. Jadi kalau teman-teman punya jawaban, silakan. Ada yang mau jawaban lain mungkin di nomor 2 ini? Boleh? Nanti aku usahain yang sanksi-sanksi ini aku coba gabungin jadi satu PPT ya teman-teman, biar teman-teman gak bingung. Nanti aku coba cari dulu biar gampang. Oke. Ada yang mau didiskusin atau jadi bingung? Nanti aku pastiin lagi ya yang nomor 2 ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang nomor 3, CV Jaya Abadi ini, dia melakukan pembetulan atas SPT masa PPN bulan Mei 2022. Yang udah dilaporin, sebenarnya udah dilaporin nih di bulan Juni. Oh iya, di mana ya tadi? Di sini ya? Oh, di nomor 3 nih. Jadi, batas akhir untuk setor dan lapor PPN itu di akhir bulan berikutnya atau di tanggal 30 Juni. Nah, di sini CV Jaya Abadi ini dia ngelaporin SPT masa PPN bulan Mei di tanggal 30 Juni. Berarti kan udah sesuai dong, ya kan? Berarti kita nggak ada isu dari situ. Nah, tiba-tiba di bulan September dia ingat, oh ada yang salah nih dari SPT yang di bulan Mei gitu. Jadi dia melakukan pembetulan. Nah, ternyata setelah dilakukan pembetulan ada kurang bayar 15 juta. Nah, berapa sanksi yang harus dibayar atas pembetulan tadi gitu. Karena tadi kan pembetulan kena sanksi ya. Nah, untuk ini sanksi atas pembetulan ini ada di peraturannya Kemenkeu. Jadi kalau teman-teman searching suku bunga acuan Kemenkeu bulan apa itu pasti bakal ada muncul lengkap tabelnya. Nah, di sini kita menggunakan bunga acuan yang bulan Juli. Kenapa? Karena terhitung telat sejak bulan Juli. Gitu. Jadi kan batas akhirnya 30 Juni. Berarti kalau terhitung telatnya di sejak bulan terhitung telatnya gitu. Jadi Juli kan. Juli itu udah termasuk telat gitu. Nah, dia sadar itu di bulan September, berarti dari Juli ke September. Juli, Agustus, September, 3 bulan kan. Jadi suku bunga tadi ini kebetulan dari Kemenkeu itu 1,02% dikali sama 3 bulan, dikali sama kurang bayarnya. Jadi sanksinya dia adalah 459 ini. Nanti yang harus dibayar berarti 15 juta kurang bayarnya
ditambah sama sanksinya 459 gitu. Jadi aku ulangin ya, kenapa kita pilihnya Juli, karena batas akhirnya Juni. Jadi terhitung telat itu sejak Juli gitu. Gimana? Ada yang mau didiskusiin dari nomor 3? Ya, silakan. Permisi Kak, izin bertanya. Maksudnya yang uplift 5% itu gimana ya Kak? Masih kurang paham. Oke, jadi Makasih Kak. makasih pertanyaannya. Jadi uplift 5% ini sebenarnya ini yang dari Kemenkyu-nya sih. Maksudnya istilah dari Kemenkyu-nya aja. Jadi cara ngitungnya sebenarnya adalah suku bunga acuan ditambah 5% dibagi sama 12 bulan. Itu adalah bunga yang dikenakan ke tarifnya gitu. Cuma kadang mereka rilis juga suku bunga yang langsung udah bisa dipakai nih untuk ngitung gitu. Jadi nggak perlu kita hitung lagi dengan uplift tambahan tadi 5% kah atau 15% atau 20 gitu. Jadi itu kayak tambahan aja sih. Nih, aku share screen ya, bentar. Udah ganti belum? Udah Kak. Ya, jadi gini nih perhitungannya. Jadi sanksinya itu adalah pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulannya. Nah, kalau untuk sanksi administrasi atas bunga penagihan, angsuran penundaan pembayaran pajak, kurang bayar karena penundaan penyampaian dan sebagainya, uplift-nya 0%. Maka di sini suku bunga acuan ditambah 0% sama dengan dibagi 12, itulah tarif bunganya. Gitu. Nah, kalau uplift 5%, ya udah ditambah 5% nih di sini. Kelihatan kan? Kelihatan nggak sih? Nih, di sini ditambah 5%. 10%, berarti di sini tambah 10%. 15 ditambah 15 gitu. Cuma kadang Kemenkyu ini ngeluarin langsung tarif bunga per bulan ini. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung lagi gitu. Kalau mau nanti misalnya ujian, nggak tahu ya boleh buka HP apa enggak ya sama Bu Furi, harusnya enggak sih. Tapi mungkin biasanya diketahui di soal gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ngerjain tugas mungkin langsung aja searchingnya tarif bunga administrasi pajak bulan apa gitu. Gak usah suku bunga acuan karena nanti belum dihitung kayak gini, nanti teman-teman pusing gitu. Gimana? Menjawab nggak? Udah cukup Kak. Makasih Kak. Oke, makasih kembali. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke 3 nomor terakhir di case 3. Ada yang mau coba share screen? Oh iya, berarti makasih ya Kak Cynthia. Ayo, ada yang mau? Masih bisa buat 3 orang lagi, lumayan. Gimana? Ada? Atau Kak Cynthia lagi? Oke, silakan Dava. Ya Kak, permisi mohon izin untuk share screen ya Kak. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Kak? Ya, sudah. Jadi untuk soal yang nomor 4, itu kan ada poin A dan poin B. Yang A itu adalah berapa sanksi keterlambatan pelaporan SPT. Di sini saya menjawabnya yaitu dengan cara sanksi administrasi keterlambatan pelaporan SPT sama dengan 0,59% itu dari sanksi administrasi yang sudah ditentukan dari soal, kemudian dikalikan dengan
20 juta rupiah, kemudian dikalikan juga dengan jumlah bulannya, yaitu adalah 3, sehingga menemukan hasil sebesar 354.000. Kemudian untuk yang jawaban poin B, itu menggunakan perhitungan jumlah sanksi keterlambatan pembayaran pajak sama dengan 20 juta rupiah dikalikan 3 bulan ditambah dengan total sanksi administrasi yang ada di poin A tadi, sehingga akan menemukan hasil sebesar 60.354.000 rupiah. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Apabila CV Jaya Cipta Abadi ingin melakukan pembayaran pajak secara offline, apabila hal tersebut CV Jaya Cipta Abadi dapat membayarkan pajak secara offline dengan menyetorkan pajaknya di kantor pos dan juga bank persepsi, dan juga tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian saya akan menunjukkan prosedur pembayaran pajak melalui kantor pos, yaitu pertama, mendatangi kantor pos terdekat, kemudian menunjukkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPTT, kemudian menyebutkan nomor objek pajak yang umumnya berisi 18 digit, kemudian menyetorkan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian untuk soal nomor 6, yaitu adalah jelaskan tata cara pembayaran pajak secara online beserta platform untuk pembayarannya. Tata caranya seperti ini, yaitu adalah dengan login ke alaman djponline.pajak.go.id. Kemudian memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun dari CV Jaya Cipta Abadi. Kemudian memilih menu e-billing system, kemudian mengisi SSE, kemudian Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik SSE yang harus Anda isi. Kemudian data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Kemudian yang perlu untuk diubah yaitu ada pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Kemudian setelah merampungkan pengisian, dapat mengeklik simpan, dan setelah itu dapat mengeklik pilihan kode billing, kemudian klik cetak kode billing. Setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang digunakan oleh perusahaan seperti yang ada di kasus, yaitu adalah CV Jaya Cipta Abadi. Juga bisa melalui internet banking jika menggunakan internet banking. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Dava. Boleh ditahan share screen-nya sebentar? Iya Kak, sebentar. Oke, makasih Dava. Teman-teman bisa sambil ngecek jawabannya ya, siapa tahu ada yang beda terus punya argumen lain, itu nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng di sini. Oke, yang nomor 4. Jadi ceritanya si CV Jaya Cipta Abadi ini, dia tuh melakukan angsuran PPh 25. Jadi PPh 25 itu secara umum itu PPh yang dibayar tiap bulan. Gunanya apa? Untuk mengurangi bebannya si badan untuk membayar PPh badan di akhir tahun gitu. Jadi kan gede ya, biasanya omset mereka bisa 30M lebih gitu kan. PPh badannya pasti gede juga. Nah, kalau bayar langsung tunai, langsung gede di akhir pasti bakal berat. Makanya boleh diangsur. Itulah PPh 25 gitu. Nah, angsuran yang dibayar itu adalah 20 juta tiap bulannya. Nah, angsuran masa Juli dibayar 28 September. Nah, batas akhir untuk pembayaran angsuran PPh 25 itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau pelaporan tanggal 20. Nah, Juli. Berarti kalau Juli batas akhir pembayarannya tanggal berapa? 15 Agustus ya, karena kan tanggal 15 bulan berikutnya. Harusnya dia bayar sebelum tanggal 15 Agustus, tapi ternyata dia bayar di tanggal 28. Berarti kan itu udah lebih tuh. Lebihnya berapa bulan? Cara ngitungnya dari 15 Agustus startnya ke 15 September, itu sebulan. Ternyata sampai 15 September dia belum bayar juga. Berarti 15 September sampai 15 Oktober. Ternyata dia bayar di range itu gitu. Makanya itu hitungannya 2 bulan untuk telat bayar. Nah, telat lapor, batas akhirnya ada tanggal 20. Sama cara ngitungnya. Berarti dari 20 Agustus
ke 20 September. Ternyata dia belum ngelaporin juga. Berarti sebulan. Terus 20 September sampai 20 Oktober ternyata dia bayar saat itu. Berarti hitungannya sudah masuk ke bulan kedua. Jadi sama-sama 2 bulan untuk telatnya gitu. Nah, sekarang yang pertama telat lapor. Nah, telat lapor. Kira-kira telat lapor pakai yang persentase bunga atau yang angkanya udah fix? Ayo, telat bayar dan telat lapor itu dua hal yang berbeda. Kira-kira telat lapor pakai yang persentase bunga, suku bunga acuan tadi, atau yang angkanya itu udah ada 100.000, 500.000, sejuta yang tadi aku tunjukin. Kira-kira yang mana? Ya, silakan. Kalau menurut saya itu pakai angka yang udah tetap itu, Kak. Oke. Udah ada itu 100.000. Oke, betul. Jadi kalau telat lapor karena dia hanya lupa lapor gitu ya istilahnya, makanya jadi nggak berat, kayak cuma angka yang tetap lah gitu. Nah, angkanya kalau untuk SPT masa PPH itu 100.000 gitu. Jadi untuk yang A itu 100.000. Nah, yang B telat bayar. Nah, telat bayar ini baru pakai yang sanksi bunga tadi yang persentasenya beda-beda gitu. Jadi untuk jawaban Dava ini yang A itu adalah jawaban yang B ya untuk keterlambatan pembayaran. Jadi bunganya 0,59 ini benar untuk bunga di bulan Agustus ya, bulan Agustus. Terus dikalikan dengan 2 bulan. Karena tadi kan perhitungannya dari telat bayar berarti dari tanggal 15 Agustus sampai 15 September itu 1 bulan, 15 September sampai 15 Oktober itu 2 bulan gitu. Jadi dikalikan dengan 2 bulan. Dikalikan dengan kurang bayarnya gitu, yaitu 20 juta. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 236.000. Jadi yang harus dibayar adalah 20 juta ditambah 236.000 tadi yang telat bayar ditambah telat lapor 100.000. Itulah yang harus dibayar si CV Jaya Cipta Bali gitu. Oke, udah jelas ya teman-teman untuk yang nomor 4. Semoga nggak bingung-bingung lagi, nggak ketukar lagi karena emang tricky banget. Aku dulu juga pas belajar pajak kayak bingung banget. Kita lanjut ya ke nomor 5. Jadi kalau dia ingin membayarkan pajak secara offline itu bisa datang ke kantor pos atau bank. Itu. Intinya kalau kantor pos langsung kasih aja, saya mau bayar ini kode billingnya. Kalau bank sama, kita datang ke bank tellernya atau lewat ATM biasanya bisa. Nanti langsung udah masukin kode billing dan sebagainya gitu. Nah, kalau online itu juga sebenarnya sama. Jadi kita bedanya online dan offline adalah di kode billingnya. Kalau offline mungkin kita bisa minta bantuan KPP ya untuk bikinin kode billing atau e-billing itu tuh. Kalau online kita bikin sendiri. Nah, sebenarnya kode billing itu apa? Kalau teman-teman familiar sama all shop ya, sama marketplace, pasti tahu lah virtual account. Nah, kode billing itu konsepnya sama kayak virtual account. Jadi untuk bisa bikin kode billing, kita harus masukin dulu jenis pajaknya, jenis setoran, masa pajak, dan sebagainya. Nanti dia akan muncul kayak satu lembar gitu, isinya tuh ada pajak apa sih yang mau kita bayar, kita tuh siapa, NPWP-nya apa, dan sebagainya, sama kode billingnya. Jadi nanti kita pas mau bayar ke kantor pos, ke bank, yang kita masukin adalah kode billingnya. Gitu. Konsepnya sama kok kayak virtual account. Cuma ini bikin sendiri. Gitu. Oke, makasih Dava. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain atau didiskusiin? Atau Dava sendiri mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Nggak ada yang mau dikonfirmasi sih Kak. Tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Oke, makasih Santia dan Dava. Nah, kita lanjut ke kasus 4 ya teman-teman. Ini agak ngebut karena udah 20.30. Oke, silakan Haliza. Kak, maaf, saya izin konfirmasi aja. Tadi itu yang untuk telat lapor, pakainya 100.000 yang orang pribadi, Kak? Apa yang badan yang? Iya, 100.000 karena SPT masa lainnya. Jadi ini
Jadi kelihatan kan ya share screen-ku? Ini kalau SPT masa PPN itu 500.000, SPT masa lainnya itu termasuk PPh 22, 23, 25 itu 100.000 sanksinya. Kalau SPT tahunan WP badan 1 juta, WPOP 100.000 gitu. Jadi beda, ini masa, ini tahunan. Oh ya baik Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke kasus 4 ya, karena udah 20.30 mungkin langsung aku aja biar cepat, biar langsung ke cover semua nih pembahasan hari ini. Oke, jadi yang pertama, apa konsekuensi yang akan didapat CV Jaya Cipta Badi ketika mendapat SKPKB? Jadi di sini ceritanya case 4, si CV-nya itu nerima SKPKB dari si Fiskus atas pemeriksaannya. Nah, poin-poin yang dipermasalahan itu ini ya, ada donasi untuk korban penyakit cacar monyet, pembayaran natura, pokoknya ada hal-hal yang dirasa nggak tepat menurut si Fiskus gitu. Nah, apa sih konsekuensinya ketika mendapatkan SKPKB? Pastinya kita harus merespon gitu. Kita harus respon, terus kita harus patuhi juga yang ada di SKPKB. Kalau misalnya kita emang pengen patuhin. Kalau emang rasa keberatan, silahkan mengajukan keberatan. Dan juga ada konsekuensi lain, yaitu bisa aja merusak reputasi, terutama ke ini ya, investor gitu. Karena kan investor kita kan pasti tahu ya updatean dari perusahaan. Kalau misalnya kita dapat SKPKB kan konotasinya negatif gitu. Jadi bisa jadi reputasi kita turun gitu. Dan yang pasti kita harus yang pertama kita harus bayar denda jadinya karena kita kurang bayar. Yang kedua reputasi kita bisa jadi menurun. Itu konsekuensinya. Nah, terus gimana kalau kita udah dapat SKPKB? Kita harus hitung dendanya. Sebenarnya bukan kita yang menghitung sih, ini kita bantuin ngitung aja gitu ceritanya. Sebenarnya di SKPKB itu udah detail, kita harus bayar berapa, perhitungannya seperti apa. Nah, di sini bunganya itu 1,82% per bulan, jadi kita langsung kaliin aja sama kurang bayar yang tertera di SKPKB, nanti jumlah yang harus dibayar tinggal ditambah kurang bayar sama dendanya. Nah, SKPKB tadi kan aku bilang 21 hari sejak diterbitkan ya. Di sini kan dia 22 Mei. Oh, surat tagihan yang 21 hari. Jadi kalau di sini dia sebulan. Jadi dia dikasih waktu sebulan untuk melunasi yang ada di SKPKB. Gitu. Nah, kalau kita diemin aja surat SKPKB-nya gitu, pura-pura nggak tahu, ya ini yang aku bilang tadi, dia bisa mengeluarkan surat paksa itu. Jadi lebih mendesak kita lagi. Surat paksa tuh lebih kuat lah kekuatan hukumnya. Nah, terus gimana kalau kita tuh ngerasa SKPKB-nya nggak benar gitu. Kita boleh mengajukan beberapa hal. Ini sama kayak di hukum ya. Yang pertama kita mengajukan keberatan dulu. Kita ngerasa nggak sesuai nih dengan perhitungan aslinya, ini salah nih, dia salah nangkep gitu. Kita boleh mengajukan keberatan maksimal 3 bulan setelah SKPKB diterbitkan gitu. Nah, ketika keberatan itu ternyata hasilnya belum memuaskan, kita boleh mengajukan banding. Kita naik lagi nih, kita naik ke banding, kita mengajukan permohonan banding, kita sidang tuh di pengadilan pajak. Jadi pajak juga ada pengadilan yang kayak hukum. Nggak puas lagi, boleh kita ngajukan gugatan gitu. Di gugatan ini kita ajukan ini sama kayak banding, tapi ini biasanya untuk hal-hal yang lebih mendesak ya, kayak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, kayak lebih apa ya, gugatan itu kan kayak tingkatannya udah tinggi gitu kan, mengajukan gugatan. Nggak puas lagi, boleh mengajukan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, karena tahu caranya ribet, bisa aja kita mikir ya udahlah kalau gitu kita selesaikan dengan cara kekeluargaan aja gitu, kita nego lah ke orang pajaknya gitu. Ya nego dalam artian negatif nggak bisa gitu, karena kan itu emang udah apa ya, udah prosedur. Tapi mungkin bisa pakai cara mediasi. Jadi ini nego yang diperbolehkan hukum kan namanya mediasi gitu. Jadi mungkin mediasi yang lebih enak lah, bukan nego yang nyuap dengan ngasih pemberian apa gitu biar dipermudah gitu, nggak boleh gitu.
gitu. Oke, ini udah selesai teman-teman kasus 3 sama kasus 4. Ini juga udah lebih 5 menit, tapi mungkin teman-teman ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak? Iya, silakan. Kak, saya izin bertanya, itu tadi yang memastikan aja yang perhitungan denda 1,82% itu tuh yang dari internet tarif biaya administrasi pajak bulanan itu ya Pak, yang dicari dari internet? Iya, Atau betul. terus kalau misalnya kan tadi yang Kakak jelaskan tentang SPT, ini sedangkan ini tentang SKPKB. Nah, itu keyword di internet ini itu apa sama semua mencari tarif biaya administrasi pajak atau ada keyword berbeda-beda gitu ya Kak? Sama. Jadi nanti keywordnya tarif bunga sanksi pajak bulan apa gitu. Biasanya nanti bakal keluar rinciannya karena tiap jenis pajak, tiap permasalahan ya, bukan jenis pajak, tiap permasalahan tarif bunganya beda tergantung uplift tadi kan. Jadi makanya langsung aja tulis tarif bunga sanksi pajak bulan apa, nanti muncul tabelnya biasanya gitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih kembali. Nih, jadi contohnya kayak gini teman-teman. Nih, muncul kan tarif bunga sanksi administrasi pajak bulan apa? Karena emang tiap bulan diupdate. Gitu. Oke, silakan. Kak, mau izin konfirmasi aja. Berarti kalau kita cari KMK-nya itu tergantung bulan di soal ya, Kak? Kalau Mei ya Mei, kalau Juli ya Juli. Jadi bukan kayak yang paling terbaru gitu ya, Kak? Iya, betul. Sesuai. Jadi di situ yang dipermasalahkan masa pajak kapan gitu. Jadi kita lihat di sana. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, masih kembali. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa cukupkan ya asistensi pada hari ini. Makasih banyak teman-teman udah mau diundur jamnya dan tetap aktif juga walaupun sampai malam. Aku mohon maaf karena tadi aku juga ada urusan lain. Semoga untuk kedepannya nggak ada pengunduran kayak gini lagi ya, gitu. Makasih banyak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih banyak teman-teman. Aku mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Boleh meninggalkan room. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.